Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 31 insyaallah sampai ayat yang ke-35. Waman dan adapun siapa orang yaknut yaitu taat, tunduk, wa takhda' minkunna dari kalian istri-istri Nabi sebagai perwakilan. Barang siapa di antara kalian menjaga ketakwaannya lillahi bagi Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa ta'mal dan membuktikan siapa kalian melakukan sholihan kepada perbuatan yang saleh. Nu'tiha maka memberikan siapa kami Allah kepada minkunna ajroha kepada pahalanya minkunna marratain dengan 2 kali lipat. Demikian juga sebaliknya apabila orang baik-baik mengerti hukum, keluarga orang baik masih melanggar hukum, maka lahal adzabul dhi'fain. Itu Al-Ahzab ayat yang ke-30. Wa antadna dan telah menyediakan siapa kami Allah laha bagi minkunna rizqan karima kepada pembalasan kehidupan dunia akhirat kariman yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, di akhirat surga. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 155 sampai 165. Qala al-ulama lamma ikhtara nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakarahunallahu ala dzalika. Setelah ditawarkan pilihan, ternyata keluarga Nabi memberi contoh dan memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti yang Nabi contohkan, maka Allah bangga dan menerima segala amalnya, di antaranya nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima, hidupnya dijamin dunia akhirat. Yang kedua, Allah menyampaikan bahwa istrinya itu enggak boleh dicerai. Faqala takrumatan lahun la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Al-Ahzab ayat 52. Wa bayyana hikmahunna an ghairihin. Ini pelajarannya. Apabila kita punya pasangan
beliau sudah berusaha berkorban dalam pengertian berusaha mengikuti hal-hal yang baik yang kita contohkan, tapi masih ada kekurangannya, tentu bisa memaafkannya dan jangan sampai kita mudah mengingat-ingat kekurangannya, lalu dengan mudah kita menceraikannya. Wa bayyana hikmahun an ghairihin faqala wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Di ayat berikutnya, yang dari luar, kaum laki-laki tidak boleh punya keinginan menikahi istri Nabi. Nabi masih hidup, apalagi setelah Nabi wafat juga tidak boleh, karena itu dapat melukai perasaan Nabi. Jadi dijaga oleh Allah kesucian dan kebersihan istri Nabi. Wa ja'ala thawaba ta'atihinna wa iqaba ma'siyatihinna aktsara mimma li ghairihin. Faqal ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzab dhi'fain. Tapi ke dalam Allah mengingatkan, Anda keluarga Nabi, Anda orang baik, Anda mengerti hukum, apabila melanggar maka dosanya 2 kali lipat. Al-Ahzab 30, 52, 53. Ini untuk keluarga Nabi, tapi kalau bukan keluarga Nabi maka disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Di dalam hal misal ditinggal wafat oleh keluarganya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Itu nada yang sama, Al-Ahzab 57. Lalu berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna kahadim minan nisa'. Wahai istri-istri Nabi, lastunna kahad, kalian tidak seperti wanita biasa. Cara berpakaiannya pun tertutup. Istri Nabi itu dari awal pakai cadar. Ini taqaitun fala takhda'na bil qaul. Karena ada yang menemani keluarga Nabi itu tidak pakai cadar karena beliau sifatnya menemani, membantu pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh keluarga Nabi. Keluarga Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha di waktu-waktu tertentu tidak pakai cadar, tapi ketika berhadapan dengan kaum laki-laki waktu ihram di Arafah, apabila berhadapan langsung dengan kaum laki-laki, jilbabnya ditutupkan ke mukanya atau ditarik diturunkan. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Apabila kalian menjaga ketakwaan, fala takhda'na, buktikan dengan kalau berbicara tidak melambai, tidak dilemah lembutkan kalau berbicara dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbi, karena khawatir lawan bicaranya itu imannya tidak kuat seperti kaum laki-laki pada umumnya, sehingga tertarik dengan kelembutan pembicaraan. Dalam bicara saja diatur, apalagi berpakaian, bersikap ketika berhadapan dengan laki-laki lain. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, orang yang di hatinya ada sakit.
Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi berbicaralah dengan pembicaraan yang ma'ruf yang diridhai oleh Allah, tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar, tidak terlalu tegas, biasa saja, waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas ketika berbicara dengan orang lain, datar. Waqarna fi buyutikunna, berikutnya agar kalau tidak darurat, tenang, tentram di rumah-rumah. Justru yang tidak boleh berhias berlebihan itu kalau di luar. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, apalagi kalau menampakkan perhiasannya. Nah, perhiasan yang lebih berharga itu anggota tubuh. Karena tidak bisa dijual belikan, dan emas kalau ditaruh di tempat umum, ya mungkin tertarik seseorang, ingin memiliki. Tidak seperti tubuh wanita yang ditaruh di muka umum, orang bisa tertarik karena syahwat. Berikutnya, wa aqimnas shalah, agar istri-istri Nabi ini mendirikan salat, wa atinaz zakah, dan menunaikan, membayar zakat, maksudnya membagi-bagi rezeki sesuai kemampuan. Wa ati'nallaha, jaga ketaatan kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya. Innama yuridu, kenapa Allah memberi aturan seperti di atas? Allah hanya bermaksud liudhiba, untuk menghilangkan, menjauhkan siapa Allah, angkum, dijauhkan sebenar-benarnya jauh, pakai an, ar-rijza, kepada ar-rijis, dosa, ad-damba au isma, atau dosa. Perbuatan yang kotor, fitnah, sesuatu yang membuka aib, membuka celah terjadinya fitnah, terjadinya maksiat, rijis. Karena kalau keluarga Nabi, keluarga orang terhormat, orang ngerti hukum, melakukan dosa, itu rijis, lebih menjijikkan gitu maksudnya. Ar-rijis ahlal bait, Allah ingin menjaga kesucian ahlal bait. Wa yutahhirukum, dan Allah menjaga, membersihkan siapa Allah kum, kepada kalian, tathira, dengan betul-betul bersih. Lalu bagaimana tentang cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha? Cerita itu karena ada orang yang suka kepada keluarga Nabi, ada yang tidak suka kepada keluarga Nabi, ada yang suka kepada mantu Nabi, Sayyidina Ali dalam hal ini, radhiyallahu an, ada yang tidak suka kepada Sayyidina Ali, ada yang suka. Jadi sebenarnya bagaimana aslinya kejadiannya ketika Siti Aisyah terjadi di Perang Jamal. Siti Aisyah itu, mari kita baca saja. Anna Aisyah radhiyallahu anha kanat idza qara'at hadhil ayat tabki hatta tabulla khimaruha. Siti Aisyah itu kalau membaca Al-Qur'an, terutama Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna, agar kaum perempuan, apalagi keluarga Nabi, kalau tidak darurat, tidak penting-penting amat, agar betah di rumah. Siti Aisyah kalau membaca ayat ini selalu menangis. Tidak terasa meneteskan air mata karena khawatir beliau pernah keluar rumah, tapi bukan karena darurah, bukan karena suatu kepentingan. Kanat idza qara'at hadhil ayat tabki hatta tabulla thimaruha, sampai khimarnya, kerudung jilbabnya itu, jilbab itu pakaian dari atas sampai bawah menutupi anggota tubuh itu. Khimar itu seperti mukna. Sampai muknanya basah, kena air matanya. Wa dzukira anna saudata qila laha lima la tahujjina wa la ta'tamirina kama yaf'alu akhawatu. Siti Saudah, istri Nabi, ketika ditanya, kenapa kamu tidak ikut haji seperti istri-istri Nabi yang lain?
Faqala qad hajajtu wa atamartu. Saya kan udah haji dan saya udah umroh, kata Siti Saudah. Iya kan bisa haji lagi, umroh lagi. Kata Siti Saudah, cukup. Sekali bagi saya cukup. Wa amarani Allahu an ukirra fi baiti, karena Allah memerintahkan aku dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33 agar aku betah di rumah. Dan beliau ini, Siti Saudah, sebenarnya haji lagi nggak apa-apa, umroh lagi nggak apa-apa, kalau memang memungkinkan dan aman. Cuma Siti Saudah punya ijtihad sendiri, sehingga beliau termasuk istri Nabi yang jarang sekali keluar dari rumah. Siti Saudah ini. Qala ar-rawiyu, fa wallahi ma kharajat min babi hajazatiha hatta urijat janazatuha. Jarang sekali beliau keluar rumah sampai baru keluar rumah jenazahnya itu, artinya pas beliau wafat itu. Ya nggak begitu juga. Karena kalau di rumah nanti tersiksa, kasihan, dan lain sebagainya. Dia ajak keluar dengan keluarganya bersama-sama. Ridwanullahi 'alaiha. Qala Ibnul Arabi, laqad dakhaltu nayifan ala alfi qaryah, fama ra'aitu nisa'an aswana iyalan, wala 'affa nisa'an min nisa'i Nablus. Saya pergi ke Palestina. Lalu saya melihat perempuan di Palestina itu, kok saya nggak ngelihat perempuannya setiap hari itu. Kecuali hari Jumat. Karena beliau ini baru sholat Jumat bersama-sama. Allati rumiya bihal khalilu bin nar. Nablus, Palestina itu tempat Nabi Ibrahim, kekasih Allah, dibakar oleh orang yang tidak suka. Nabi dibakar, coba bayangkan. Jadi kalau sekarang ada ulama berusaha ditahan, dicari kekurangannya, itu lagu lama itu. Itu untuk mengangkat harkat dan derajat ulama tersebut, dan itu sebagai nasihat bagi kita umat Islam agar bersatu dan rukun menguasai ekonomi dan punya kekuasaan dengan cara yang legal dan konstitusional. Fa inni akumtu fiha fama ra'aitu imra'atan fi tariqin naharan. Di waktu siang saya nggak ketemu perempuan illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Fa innahunna yakhrujuna ilaiha hatta yamtali'a al-masjidu minhun. Fa idza qudiyatis sholatu wa anqalabna ila manazilihin. Setelah sholat Jumat, beliau semua rapi dengan berangkat dengan muknanya, pulang dengan muknanya. Lam taqu aini ala wahidatin minhunna illal juma'atil ukhra. Dan saya tidak ketemu lagi perempuan kecuali Jumat depan. Wa qad ra'aitu bil Masjidil Aqsa afaifa. Dan saya kagum betul dengan perempuan di sekitar Masjidil Aqsa itu. Semua begitu. Tapi sekarang dia tidak diberikan kebebasan oleh Israel Zionis. Dan kita mestinya membantu. Paling tidak bantu dengan doa. Dan juga jangan memperalat Al-Aqsa. Karena sekarang itu ada orang yang memang membantu, ada memperalat nama Al-Aqsa demi untuk perjuangannya. Orang itu macam-macam zaman sekarang itu. Ma kharajna min mu'takifihin hatta istashhadna fi. Ar-rabi'ah qala Ibnu Athiyyah buka'u Aisyah radhiyallahu anha innama kana bisabab safriha ayyamal jamal. Karena Siti Aisyah itu kenapa nangis setiap membaca Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 23. Waqarna fi buyutikunna, agar beliau betah di rumahnya. Karena khawatir ketika beliau mengadakan perjalanan sampai terjadi ayyamal jamal, perang Jamal itu, karena memang Siti Aisyah tidak bermaksud untuk berperang. Cuma orang salah paham dan digoreng, dibuat berita hoak. Padahal itu istri Nabi, dijamin masuk surga. Ibu kita aja difitnah, kita tidak suka, apalagi itu istri Nabi. Wahina idzin qala laha Ammar. Jadi di masyarakat itu dari dulu banyak fitnah. Kita mesti hati-hati supaya kita betul-betul bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mencoba mempelajarinya dengan baik dan lurus tanpa ke kanan ke kiri, tidak berpihak kepada siapapun.
tidak merasa paling benar, tidak mudah menyalahkan orang, tetap menjaga ketawadhuan, saling menghargai. Kalau harus berbeda, ya berbeda, tapi tanpa harus bermusuhan. Wa hina idzin qala laha Ammar, "Innallaha qad amaraki an taqarri fi baitik." Waktu itu katanya sahabat Ammar bin Yasir menyampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha agar tinggal di rumah saja, ini musim fitnah. Tidak salah sahabat Ammar. Nah, Siti Aisyah juga pergi. Waktu itu tidak salah karena beliau ada alasan. Kita baca di bawah. Jadi beliau itu memang mau umrah. Qala Ibnul Arabi ta'allaqa ar-Rafidhah la'anahumullah bihadhihi al-ayati ala ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha idza qalu innaha khalafat amra Rasulillah. Bagi kaum Syiah Rafidhah, ini ayat untuk mencaci maki Siti Aisyah karena dianggap menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hina kharajat taqudul juyush wa tabashara al-huruba wa taqtahimu ma zaqat ta'ni wad darbi. Padahal tahu Siti Aisyah perempuan dan waktu perang Jamal itu perang, sedangkan perang itu sempit. Laki dan perempuan di situ ikhtilat, campur baur, terjadi kekerasan dalam peperangan. Kenapa mesti Siti Aisyah ikut dalam peperangan? Itu kata orang Syiah Rafidhah. Qalu wa laqad husira Utsman falamma ra'at dzalika amarat bi rawahiliha faqarrabat litakhruja ila Makkah. Jadi ketika sahabat Utsman dikepung, lalu katanya Siti Aisyah dia bersama teman-temannya hendak pergi ke Mekah. Faqala laha Marwan, "Aqimi huna ya ummal mu'minina wa raddi haula'ir ri'a." Jadi ada cerita Marwan menyampaikan agar Siti Aisyah tidak ikut keluar dan menserahkan urusan dianggap orang yang berbeda itu orang yang hina. Fa innal islaha bainan nasi khairum min hajjik. Karena mendamaikan orang itu lebih bagus dari hajimu. Jadi dulu itu udah diubek-ubek antara yang hak dan yang batil. Ada kalanya Qur'annya benar, sunnahnya benar, sepertinya nasihatnya benar, tapi untuk sesuatu yang tidak tepat. Ada tujuan-tujuan duniawi. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Agar kita betul-betul hati-hati. Jangan terlalu fanatik kepada seorang kelompok, jamaah, suatu radio, televisi, kajian, apa saja namanya. Qala Ibnul Arabi, qala ulama'una rahmatullahi alaihim, inna Aisyah radhiyallahu anha nadarat al-hajj qabla fitnah. Sebenarnya Siti Aisyah itu, kata Ibnul Arabi, sebelum terjadinya fitnah, sahabat Utsman dikepung, memang Siti Aisyah itu sudah nadar mau haji. Jadi tidak ada hubungannya dengan fitnah, dengan kejadian-kejadian kasus. Falam tara an takhallafa an nadriha walau kharajat fi tilka sa'irah lakana dzalika sawaban laha. Lalu setelah itu karena ada suatu perselisihan, lalu Siti Aisyah ingin meluruskan, merukunkan, ya tidak salah juga. Amma khurujuha ila harbil jamal fama kharajat bi harbin. Ketika Siti Aisyah pergi ke perang Jamal bukan untuk berperang. Siti Aisyah pun sadar buat apa istri Nabi mimpin perang, apalagi sama umat Islam. Walakin ta'allaqan nasu biha wa syaqau ilaiha ma saru ilaihi min azimil fitnah wa taharujin nas. Hanya saja manusia masyarakat waktu itu lapor kepada Siti Aisyah wa rajau barakataha dan mereka berharap dengan wibawa Siti Aisyah dapat merukunkan menenangkan fitnah terjadinya perselisihan perbedaan antara sama umat Islam yang hampir terjadi yang dimaksud dengan perang Jamal itu. Wa tami'u fi fil istihya'i minha idza waqafat ilal khalqi. Dengan harapan ketika Siti Aisyah datang ke perang Jamal, perang berhenti karena malu kepada Siti Aisyah. Oleh karena itu Siti Aisyah diminta hadir ke perang Jamal itu. Bukan untuk berperang, untuk merukunkan. Karena memang tugas umat Islam itu merukunkan. Jangan seperti orang sekarang. Sudah tahu ini bulan Ramadan, masih aja suka nge-share tentang kebenciannya kepada sama organisasi yang lain.
Mestinya sesama organisasi jamaah umat Islam itu saling membantu, saling merukunkan sebagaimana Nabi dulu saling merukunkan kepada jamaah-jamaah yang ada. Bahkan di akhir hayat Nabi, Nabi itu yang dititipkan bukan muhajirin. Padahal kita tahu Nabi itu sahabat dari lingkungan muhajirin. Artinya bisa dikatakan muhajirin. Tapi Nabi justru menitip agar sahabat muhajirin menjaga dan melindungi sahabat-sahabat Ansar. Coba bayangkan, apabila ada kelompok, organisasi, jamaah sekarang menghargai jamaah yang lain, pemimpinnya menitipkan agar menghargai jamaah yang lain, Masya Allah, alangkah indahnya. Terjadilah kerukunan antara jamaah-jamaah yang ada di Indonesia. Baik FPI-nya, baik NU-nya, baik Muhammadiyahnya, sesama umat Islam, dan lain sebagainya. Saling menitip pemimpinnya agar menghargai jemaah yang lain. Sebagaimana Nabi dulu mencontohkannya. Lalu dicontoh oleh keluarga Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan para sahabat. Wa dhannat hiya dzalika, dan Siti Aisyah yakin bahwa beliau hadir insya Allah atas izin Allah bisa merukunkan. Oleh karena itu, fakharajat muqtadiyam billah. Siti Aisyah keluar dan mau mengikuti permohonan dari masyarakat umat waktu itu. Karena Siti Aisyah waktu itu ingat kepada Al-Quran surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Tidak ada suatu langkah pembicaraan kecuali tidak ada najwa. Jangankan pembicaraan, bisikan sekecil apapun kecuali apabila isinya langkah kita, pembicaraan kita itu amar bisadaqah, memerintahkan bersedekah. Au ma'ruf setelah kita diperintah berbagi atau melakukan apa saja yang memang terkenal zahir maupun batin, semua orang mengakui bahwa ucapan dan tindakan itu baik dan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, tidak ada langkah yang diridhoi oleh Allah kecuali islah, berusaha merukunkan. Aslah yuslihu islah. Betul-betul berusaha merukunkan bainan nas di antara manusia. Nas itu manusia, tidak hanya dengan umat Islam, tapi dengan sesama anak bangsa. Antar negara, sesama anak bangsa. Dan juga Siti Aisyah melangkah berdasarkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Itu apabila dua kelompok, Allah menyebut, padahal iktatalu itu saling serang. Tapi Allah masih menyebut minal mu'minin, itu sama-sama mukmin. Jadi mestinya agar kita bisa meredam terjadinya perselisihan, karena itu sama-sama mukmin, dan yang sedang bertikai supaya dia sadar itu sama-sama mukmin, tidak pantas melanjutkan permusuhan. Fa'aslihu bainahuma, yang di luar mesti mengislahkan. Al-Hujurat ayat 9. Wa amrul islah wal amru bil islam mukhatabun bihi jami'un nasi min dzakari wa untha hurrin aw 'abdin falam yarid Allah taala bisabiqi qada'ihi wa nafidhi hukmihi ayyaqa islah walakin jarat muta'anatun wa jarahatun hatta kada yafna al fariqan fa'amada ba'duhum ila al jamali fa'arqabahu falamma saqata al jamal li jambihi adraka Muhammad ibn Abi Bakr Aisyah radhiyallahu taala anha fahtamalaha ilal Basrah. Kemudian Siti Aisyah waktu itu diselamatkan, dilindungi, dijaga, dilingkari begitu, khawatir ada orang yang menyerang karena salah paham, dibawa ke Basrah. Setelah itu diantarkan ke kota Madinah. Wa kharajat fi 30 imra'ah. Waktu itu yang mengikuti Siti Aisyah tidak kurang dari 30 perempuan. Koronahunna Aliun, lalu di backing oleh Sayyidina Ali. Tidak. Sayyidina Ali tidak berperang dengan Siti Aisyah.
seperti pemahaman kita. Tidak, perang Jamal itu hanya kesalahpahaman, hampir terjadi. Oleh karena itu, para pemimpinnya berusaha menyelamatkan dan menenangkan. Tidak mungkin Siti Aisyah berperang sama Siti Aisyah juga Sayyidina Ali berperang berhadapan-hadapan sama umat Islam. Beliau itu semua berusaha meredam dan merukunkan. Kecuali terjadi kesalahpahaman di detik dan di jarak yang sedikit jauh sehingga terjadilah mungkin korban. Jadi Siti Aisyah justru dijaga oleh Sayyidina Ali dan pasukannya. Qaranahunna aliyum biha hatta awsaluha ilal Madinah. Dianterin oleh Sayyidina Ali. Ya bagaimana orang Sayyidina Ali itu mantunya kan? Sayyidina Ali dijamin masuk surga. Siti Aisyah dijamin masuk surga. Nah, berita yang sampai kepada kita, itulah berita disimpang siurkan oleh orang yang punya kepentingan sampai sekarang. Baratan taqiyatan, dalam keadaan beliau selamat, terjaga, dan beliau mujtahidatan, orang yang nama baiknya tetap terjaga. Musibatan, usahanya dianggap berhasil merukunkan umat, korban tidak banyak, masabah fima ta'walat, dan usaha beliau insya Allah dapat pahala. Ma'jurah, ma'juratan fima fa'alat, idh kullu mujtahidin fil ahkami musib. Ini yang kami baca di antara adalah penjelasan tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 160 kanan sampai 161 full itu. Jadi ta'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ahlal bait ini mesti dijaga ya nama baiknya. Apalagi yang lain-lain. Al-Qur'an surah Hud ayat 73. Dan kita apalagi di bulan Ramadan ini kalau bisa diingat-ingat, jangan membuka pintu neraka. Karena pintu neraka itu oleh Allah dibantu, ditutup dengan rapi, dengan kokoh. Apalagi di bulan Ramadan itu. Jadi tidak pernah dibuka. Tapi kita sendiri ini loh, yang rajin membuka pintu neraka. Sudah ditutup pintu neraka, masih aja kita ini bawa martil membuka pintu neraka dengan cara kita melakukan maksiat. Dan kita dengan bangga bahwa yang kita lakukan itu bukan maksiat. Nah itu loh, repotnya kan di situ. Padahal di dalam Al-Quran sudah disampaikan, pintu neraka itu ditutup. Jadi yang buka siapa? Ya kita itu. Ketika melakukan maksiat, itu kita namanya buka pintu neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Enggak ada wawunya. Jadi aslinya tertutup. Baru setelah datang ahli neraka baru dibuka. Kalau dibuka tahanan kabur semua itu orang. Itu ini satu sisi ya. Coba lihat, buka aja tahanan di dunia. Kabur semua kan? Lalu kenapa orang tahanan ditutup kok kita mau ke sana terus? Sedangkan itu Al-Quran Az-Zumar ayat 71. Sedangkan kalau surga itu nggak pernah ditutup. Jadi masjid itu terbuka. Surga itu terbuka, tapi yang mau datang jarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Nah, ada wawunya. Dan memang dibuka abu-abuha. Wa qala lahum khazanatuha salamun. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sudah memang dibuka, lalu terima tamu malaikat.
sambil malaikat mengucapkan, Salamun alaikum, selamat datang, selamat datang. Anda datang dengan penuh kedamaian. Tibetum, silahkan, berbahagialah. Fadkhuluha khalidin. Sama dengan kalau kita itu datang lalu disambut oleh yang punya rumah, ahlan wa sahlan. Kalau bahasa Jawa itu, oh pas gitu kan. Jadi maksudnya pas itu, pas ada rizki Anda datang ya, pas. Jadi datang dengan penuh wajah yang semeringah. Apa itu? Az-Zumar 73. Kalau dalam Bukhari, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan apalagi dibukanya lebih lebar itu maksudnya. Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Pintu langit dibuka lebih lebar biar kita beribadah, doanya biar langsung. Cuma ada kalanya kita ya kalau tidur niatin ibadah. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Justru pintu neraka itu tambah dikunci, kuncinya tambah besar, tambah banyak. Wasul silatis syayatin, ditambah setan pun dibelenggu. Tapi siapa yang membuka belenggu setan? Ya kita lah. Ketika kita melakukan dosa itu namanya setan dibuka oleh kita. Ayo setan, kita bareng-bareng melakukan dosa. Gitu kan? Ayo setan, bantu saya buka pintu neraka. Itu begitu. Itu Bukhari. 1898, 1899, 3277. Itu dipahami diantaranya dari balaghah ya. Bahwa wawu tadi ada wawu ada tidak. Ketika ada wawu menunjukkan bahwa pintu surga itu memang dibuka. Sedangkan pintu neraka itu tertutup baru dibuka setelah orangnya datang. Karena wawu itu diantara fungsinya limutlaqil jam'i. Dan lil isti'naf, lil hal, lil ma'iyah, lil qasam. Misal yasudu birajulin bil ilmi wal adab. Orang itu bisa jadi pemimpin kalau punya ilmu dan punya sopan santun. Itu limutlaqil jam'i. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arham. Jadi limutlaqil jam'i wa futihat abwabuha. Ada yang lil isti'naf, linubayyina lakum wa nuqirru fil arham. Jadi itu lil isti'naf. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء Al-Hajj ayat 5. Kharaju min diyarihim wa hum uluf. Itu hal. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Sirtu wal jibal. Jadi itu waw ma'iyah. Ja'al amir wal jaisha misal. Wattini waz zaitun. Itu untuk menunjukkan sumpah. Jadi macam-macam waw itu. Ada lin nadab. Jadi waw itu memang macam-macam. Contohnya wa Husainah gitu. Kembali lagi kepada materi kita yaitu Al-Qur'an. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وَاذْكُرْنَ
dan banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Istri Nabi dianjurkan banyak baca Al-Quran. Ma yutla fi buyutikun, dan mengamalkan isi Al-Quran, min ayatillah wal hikmah. Wal hikmah ini pengertiannya banyak. Jadi ada yang termasuk as-sunnah, ada yang mengartikan Al-Quran yang banyak al-hikmah. Kalau diartikan as-sunnah, apa salah? Tidak. Kan as-sunnah baru, kata siapa? As-sunnah itu Nabi itu. Nabi masih hidup itu ya as-sunnah. Cuma karena Nabi masih hidup dulu ya uswatun hasanah ya Nabi itu. Diikuti cara penjabar prakteknya Al-Quran. Seperti ya sholat itu kan, diperintah sholat, sholat asar 4 rakaat. Yang mempraktekkan kan seperti cuma perintah sholat. Yang mempraktekkan 4 rakaat itu namanya as-sunnah kan, Nabi. Jadi kalau orang tidak mengakui as-sunnah, berarti sama aja dia menganggap Nabi itu meninggal. Enggak perlu Nabi. Jadi sholatnya gimana dong? Enggak perlu manusia kan katanya. Enggak perlu Nabi. Ya Nabi itu waktu masih hidup itu. Ya Nabi. Lalu segala perbuatan, praktek ketetapan sifat akhlak Nabi itu ketika Nabi sudah tidak ada, waktu hidup sudah ditulis, lalu beliau tidak ada, dibukukan. Dibukukan itu maksudnya dibuat buku, dikodifikasi, jadilah seperti buku Bukhari dan lain sebagainya. Nggak boleh belajar. Imam Malik kan libur bulan Ramadan, ngajar hadis. Jadi cuma ngajar Al-Quran. Itu orang ingkar sunnah itu begitu. Jadi suruh libur belajar hadis. Quran saja. Padahal Allah tidak pernah ngajarin seperti itu. Kalau Imam Malik seperti itu kan ijtihad beliau sendiri. Karena tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Quran dengan hadis kan tidak bisa. Karena yang mempraktekkan Al-Quran itu kan Nabi. Lalu suruh libur, berarti matematika libur bulan Ramadan, bahasa Inggris libur, belajar kedokteran libur, belajar ilmu teknik libur, ilmu fisika, biologi libur semua. Gak usah kerja, libur semua, Quran saja. Nah, di bulan Ramadan libur kan berarti di luar Ramadan juga sebagai contoh, libur juga. Apa umat Islam tidak ketinggalan dunia akhirat kalau diajari kayak begitu? Orang ingkar sunnah itu kelihatannya benar. Hati-hati. Jadi kiai dulu itu sudah tepat. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi, dulu anak kecil itu diajari sholat. Nah sholat itu diajari Quran. Iya, waktu orang sholat itu kan baca Quran, Al-Fatihah. Diajari fikih. Iya, kan diajari suci. Diajari tauhid. Iya, karena untuk mengesahkan Tuhannya. Rukun iman. Orang sekarang dipilah-pilah. Orang ingkar sunnah itu luar biasa. Ngapain belajar fikih? Ngajain belajar yang lain. Langsung aja Quran. Ulama dulu Allah tidak pernah memisah-misahkan. Belajar bersama-sama menurut kemampuan secara bertahap. Anak kecil, mulai kecil diajari lihat orang tuanya sholat. Supaya tahu dia. Baca Al-Fatihah, itu Quran. Tentang kesucian, itu fikih. Ihdinas siratal mustaqim, itu fikih, itu hukum. Itu juga sejarah. Tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, itu akhlak. Orang sekarang itu kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimatnya seperti benar, tapi diarahkan untuk sesuatu, dia mengingkari sunnah. Padahal di pesantren-pesantren itu, kalau puasa kayak begini, tafsir diajarin, Quran diajarin, Bukhari diajarkan, semua alat-alat tujuannya apa? Biar anak yang menyantren itu di bulan Ramadan ini banyak dapat ilmu. Semua ilmu itu semua untuk mengarah dapat menguasai betul-betul memperdalam Al-Quran sedalam-dalamnya. Orang ingkar sunnah nggak mau, tafsir nggak mau, hadis nggak mau, tajwid semua ilmu-ilmu nggak mau dia. Itu ingkar sunnah itu. Kita lanjutin. Jadi pengertian hikmah itu banyak. Buka di tafsir. Berdasarkan Quran semua. Dan sebaiknya kita tidak mempersempit pengertian Al-Quran. Karena kita bukan Allah. Yang paling tahu
kepada pengertian Al-Quran, Al-Hikmah itu adalah Allah, baru nabinya, baru sahabat, baru tabi'in, baru tabi'in, baru aimah, para ulama, baru kita. Kalau mau belajar. Karena kita bukan Quran, kita ini manusia yang banyak kotoran, baru belajar. Sama dengan yang lain-lain. Innallaha kana latifan khabira. Bahwasanya Allah karena yaitu ada siapa Allah, latif yaitu maha lembut, khabir yaitu maha mengetahui. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Ayat berikutnya Al-Ahzab 35. Orang Islam laki-laki, orang-orang Islam perempuan, mukminin mukminat, orang beriman laki-laki maupun perempuan, wal qanitin wal qanitat, orang yang menjaga ketaatannya laki maupun perempuan, wasadiqina wasadiqat, laki maupun perempuan yang terus menjaga agar dia termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu membuktikan, membenarkan, mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wasabirin, dan sabar saat melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Laki maupun perempuan. Sabirin, sabirat. Khosyiin, khosyiat. Dan khusyuk saat melakukan sholat. Laki maupun perempuan. Khosyiin, khosyiat. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Orang yang bersedekah, laki maupun perempuan. Ini artinya laki maupun perempuan sama aja. Kenapa kita suka menomorduakan kaum perempuan, memperlakukan kaum perempuan dengan tidak hormat? Wassaimin wassaimat. Laki-laki yang berpuasa namanya shaimin. Perempuan yang berpuasa semuanya namanya shaimat. Wal hafizin furujahum. Laki-laki menjaga kemaluannya, kehormatannya. Demikian juga wal hafizat. Wal zakirin Allah. Dan orang yang banyak mengingat menyebut nama Allah. Katsiran, dengan banyak. Nggak ada batasan. Tidak hanya pagi dan sore. Apalagi pagi dan sore saat orang sibuk bekerja dan pulang bekerja. Wal zakirat. Laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfirata. Telah menyediakan Allah, siapa Allah, lahum bagi mereka maghfiratan, kepada ampunan, dan a'adda wa ajran, dan kepada pahala balasan aziman yang sangat besar. Lalu nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian tertipu dengan tingkah laku alladzina kafaru. Orang-orang kafir itu dengan berbagai caranya, dengan cara bicaranya, cara berpakaiannya, gaya hidupnya, mereka itu sebenarnya mencoba mempengaruhi dengan tidak langsung kepada kita umat Islam. Jadi baiknya kita terima, yang kurang baik jangan kita terima. Ali Imran 196. Ini Quran 14 abad yang lalu sudah menyampaikan. Bitijara wal kasbi mata'un qalil yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna. Itu masalah dunia saja itu. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulam min 'indillah. Nuzulam min 'indillahi wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ali Imran 197, 198, 199. Ma ahsanad dina wad dunya idza jattama'a la barakallahu fi dunya bila din. Jadi kuasai dunia dan akhirat itu. Alangkah baiknya apabila dunia dan akhirat kita bisa menguasai.
Ilmu agama dikuasai, ilmu umum dikuasai, akhiratnya bagus, dunia kita juga terjamin. Dunia juga harus dikuasai. Jabatan juga. La barakallah fi dunya bila din. Tidak barokah kalau hanya dunia saja tanpa agama. Dan di antara ahli kitab itu ada orang yang baik. Sababu nuzuliha annahu yawma mautin Najasyi. Malikil Habasyati wasmuhu Ashamah wa ma'nahu atiyatullah. Seorang raja Habasyah namanya Ashamah. Ashamah itu maknanya pemberian dari Allah. Dia masuk Islam. Min ghairi ayyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak melihat Nabi. Hanya mendengar Al-Quran bisa masuk Islam. Bagaimana dengan kita? Quran sudah disampaikan, dibaca, tidak juga terketuk hatinya. Wa dakhalat ra'iyatuhu fil Islam. Akhirnya semua rakyatnya ikut apa kata Al-Quran. Masuk Islam semua. Lah kita punya pemimpin, ada kalanya oknum itu lebih senang memenjarakan rakyatnya. Taba'an lahu ja'a Jibril wa akhbarahu bi annahum mutawajjihun bi janazatihi liyusallu alaih. Kemudian malaikat Jibril kirim SMS, kirim WA kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Raja Habasyah masuk Islam. Terus padahal tidak melihat kamu, jadi masuk Islam dan rakyatnya banyak yang masuk Islam. Tadinya dia Nasrani. Dan mereka semua sekarang berbondong-bondong untuk menyolati rajanya, Raja Najasyi. Jadi Habasyah ini ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Lalu mendengar cerita seperti itu, Nabi langsung siap-siap dengan para sahabat untuk ikut menyolati, meskipun jarak jauh. Ini salat Taib. Dan salat Taib itu ada yang mengatakan tidak perlu salat Taib. Termasuk saya punya teman aliran Islam Jamaah, dia tidak mengakui salat Taib itu. Padahal dia beralasan itu waktu itu Nabi hanya waktu di Raja Habasyah. Tidak. Nabi waktu marbotnya wafat, Nabi termasuk sholat gaib. Buktinya apa? Marbotnya semalam udah dikuburkan. Lalu besoknya Nabi baru menyolati paginya. Di mana? Di atas kuburannya. Itu hadis Bukhari itu. Dan marbotnya tidak satu, dua, laki dan perempuan. Dan waktunya meninggalnya berbeda-beda. Jadi Nabi sholat gaib di atas kuburan, apalagi tidak hanya sekali. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila as-sahra fakushifa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam anhu fa shalla alaihi wa ashabuhu falamma farawu qala al-munafiqun unzuru ila hadzal rajul yusalli ala iljin habasyiyin. Lalu ya biasalah orang munafik KTP-nya Islam di zaman Nabi tapi dia kerjanya mengikuti cara berpikirnya orang kafir, selalu mencari-cari celah bagaimana mencari kelemahan agama kita dan orang Islam. Nanti disampaikan kepada temannya orang kafir. Lalu mereka orang munafik dan orang kafir itu berkata, coba lihat tuh Muhammad, dia sebut laki-laki karena untuk menghina, tidak disebut namanya. Itu laki-laki si Muhammad tuh, coba dia menyolatin seorang kafir ajam lagi, bukan Arab, kafir lagi. Sebenarnya iljin itu arti aslinya itu himar yang liar. Coba menghinanya luar biasa dia. Dia menyebut Raja Habasyah itu himar yang liar. Nabi dianggap menyolati himar yang liar, bukan Arab, kafir lagi. Dia nggak tahu. Nasraniyin katanya. Habasyiyin, Nasraniyin. Dia nggak tahu bahwa dia sudah masuk Islam. Sedangkan Nabi udah tahu kalau dia masuk Islam. Diberitahu oleh Malaikat Jibril. Apalagi zaman sekarang kan. Musim WA, apalagi juga banyak sahabat yang waktu berdialog ketika dia membela perjuangan umat Islam dan dia tertarik dengan Al-Quran. Lam yarahu qattu. Padahal si Muhammad itu tidak melihat itu si Ashama itu. Kata orang munafik. Walaisa ala dinihi. Fanazalatil ayah. Kemudian Allah meyakinkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang disolati itu Raja Habasyah itu Ashama itu memang betul sudah masuk Islam. Yaitu lalu Nabi membacakan kepada sahabat yaitu Al-Quran
surah Ali Imran ayat 199 itu. Wa im min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'in lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Di antaranya berbicara tentang Abdullah bin Salam dan para sahabat wan Najasyi dan Raja Najasyi. Ini ada di dalam tafsir As-Sawi juz 1 halaman 198 sampai 199. Dari kanan sampai kiri. Lalu kita lihat juga bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35-36. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, jaga ketakwaannya, wabtahu ilaihil wasilah. Lakukan apa saja, wasilah namanya, yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Wasilah itu penafsirannya ada yang mengatakan al-qurbah. Apa saja nilai ibadah, entah itu infak, entah itu sholat sunnah, yang melahirkan, entah itu baca Al-Quran, yang melahirkan kita menjadi dekat kepada Allah. Ada yang mengartikan wasilah di situ adalah jannah, adalah surga. Mana yang benar? Wah, benar semua. Penafsiran itu benar semua. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjuanglah fi sabilihi, di jalan yang diridhoi oleh Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua bahagia dan beruntung. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Wal wasilah darajatun fil jannah. Ada yang wasilah itu al-qurbah. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu syafa'ah. Jadi penjelasan itu ada di Bukhari. Penjelasan yang paling bagus itu Al-Quran dengan Al-Quran, baru setelah itu Al-Quran dengan As-Sunnah. Pendapat kita belakangan. Bukhari 614, 4719. Abu Daud 529, At-Tirmidzi 211, An-Nasa'i juz 2 halaman 26, Ibnu Hibban 1689. Hadis dari sahabat Jabir. Kalau di Muslim 384, Abu Daud 523, hadis dari Abdullah bin Amrin bin Al-As. Jadi di bulan Ramadan seperti ini, lakukan apa saja yang kira-kira Allah ridho kepada kita untuk menambah kedekatan kita pada Allah, nambah nilai-nilai pahala. Lalu berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Pencuri, laki maupun perempuan, itu harus, kalau sudah sampai batas ukuran yang sangat banyak sekali di ukuran daerah masing-masing, negara masing-masing, karena kesejahteraan berbeda-beda, kalau dilakukan dengan sengaja dan merugikan banyak orang, itu harus dihukum dengan tegas. Di antaranya banyak hukuman, termasuk potong tangan. Ini sebagai jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Sebagai teguran. Wa awwalu man hakama biqat'ihi fil jahiliyah al-Walid ibn al-Mughirah. Fa'amara Allah biqat'ihi fil Islam.
Fakana awwalu sarikin qata'ahu Rasulullah fil Islam minar rijal al-Khiyar ibnu Adi bin Nufal ibni Manaf. Wa minan nisa'i Murrah bintu Sufyan ibni Abdul Asad min Bani Mahzum. Wa qata Abu Bakrin yadal Yamani alladhi sarqa al-Iqdah. Wa qata Umar yada ibn Samurah ahi Bani Mahzum. Wa qata Abu Bakrin yadal Yamani alladhi sarqa al-Iqdah. Wa qata Umar yada ibn Samurah ahi Abdurrahman ibni Samurah. Jadi sebelumnya hukum potong tangan di sebelum Islam itu sudah ada. Lalu karena dibenarkan oleh Allah melalui Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 38 dilaksanakan oleh Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, begitulah di kekhalifahan masing-masing. Ini pun kalau hukumnya jelas, dilakukan dengan sengaja, nilainya banyak, dan sudah disimpan di tempat yang sangat rapi, nilai sangat banyak, dan merugikan banyak orang. Misal koruptor yang udah triliunan. Itu hadis Bukhari ya. 6.789, 6.790, 6.791. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat dan dilihat oleh semua para sahabat. Orang sekarang ada yang mengatakan tidak boleh potong tangan. Orang sekarang tuh, Islam liberal itu. Saya tidak sebut namanya. Ada Muslim 1684, Abu Daud 4384, 4384, At-Tirmidzi 1145, An-Nasa'i juz 8 halaman 79, Asy-Syafi'i juz 2 halaman 83, Ahmad juz 6 halaman 36, Ibnu Hibban 4464. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. La taqta yadas sariq illa fi rub'i dinar fasa'ida. Ini dulu, karena sekarang ekonomi sudah berbeda, harus nilainya tinggi. Anna rajulan saraqa hajafa fa utiya bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa amara biha fa qimat bi salasati darahim. Bukhari 6798, Muslim 1686. Abu Daud 4386, An-Nasa'i juz 8 halaman 77. Hadis dari sahabat Ibnu Umar. La'anallahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Jadi Allah dan Rasulnya paling tidak suka kepada orang yang merugikan orang lain. Dia mencuri telur, bukan telur biasa, itu maksudnya helm. Helm dulu itu kan seperti telur. Dan helm Nabi itu helm perang waktu itu terbuat dari baja, mahal. Oleh karena itu diukur dengan nilai kesejahteraan negara masing-masing. Tambang dulu itu tambang terbuat dari tambang yang mahal. Seperti sekarang kalau tambang kapal mungkin banyak, membahayakan kapal dia. Kapal lagi ditambang, dicuri, kan bisa kabur itu kapal. Misal itu besi-besi buat tol layang, seperti misal antar suatu daerah ke daerah yang lain, di atas sungai yang panjang sekali misal. Jadi harus min hirzima yajibu fihi al-qat'u. Bukhari 6799, 6783, Muslim 1687, An-Nasa'i juz 8 halaman 65, Ahmad juz 2 halaman 253, Hibban 5748, Ibnu Majah 2583, hadis dari sahabat Abi Hurairah. Koruptor yang triliunan itu dihukumlah yang berat. Jangan seorang ulama yang hanya dianggap melanggar prokes sudah dihukum, suruh bayar denda 50 juta, masih aja dicari-cari kesalahannya. Tobatlah, ini kan bulan Ramadan. Keluarin itu, kasihan. Lagian kalau kita zalim di bulan Ramadan itu dosanya berlipat-lipat. Man asaba minhum min dhi hajatin ghaira muttahidin hubna fala syai'a alaihi wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi al-qat'u wa man saraqa duna dhalika fa alaihi gharama mithlihi wal 'uqubah. Jadi kalau dia ditaruh di tempat yang dipamerkan, diambil orang, ya bukan salah yang ngambil, ya di samping yang ngambil juga salah, yang naruh juga salah. Oleh karena itu kalau kita punya emas jangan dipamerkan. Kalau mau pakai emas ya ditutupi tangannya itu dengan bajunya,
lehernya dengan bajunya. Itu Abu Daud 1710 4390. Allah pun mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Orang kalau melakukan merugikan orang lain, ya dia juga yang diingat bukan pencurinya setelah dihukum. Kasihan orang yang jadi korban, yang dirampok. Itu Indonesia. Andai saja tidak banyak dikorup, itu harta, Masya Allah, rakyat Indonesia ini sejahtera semua. Mungkin tol itu nggak usah bayar, mungkin pajak-pajak menjadi gratis, mungkin sekolah menjadi tidak bayar, malah orang yang sekolah dibayar seperti di luar negeri, di Mesir, di tol, di Mekah, Madinah itu kan nggak bayar. Rumah sakit mungkin bisa gratis, kalau nggak dikorup. Oleh karena itu yang diingat bukan ketika orang koruptor ketika mau dihukum dengan tegas lalu kasihan, bukan. Yang diingat itu orang yang jadi korban. Ada orang yang dirampok sambil dibunuh, ada orang yang mau pergi ke daerah, uangnya cuma segitu-segitunya lalu dicopet. Warawa Abu Dawud an Safwan ibni Umayyah qala kuntu na'iman fil masjid ala khamisah li thamana 30 dirham. Faja'a rajulun fakhtalasaha minni fa'udhidar rajul. Fa'ukhidar rajulu fa'utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara bihi liyuqta'a qala. Fa'ataituhu faqultu ataqta'uhu min ajli 30 dirham. Ada seorang cerita Abu Daud dari Safwan bin Umayyah. Ada seorang yang tidur di masjid. Dia pakai baju sutra. Kira-kira baju sutra itu harganya 30 dirham. Kemudian dia ambil tuh baju itu, ketangkep, lalu mau dipotong tangannya. Lalu yang punya baju itu didatengin sebagai saksi. Lalu yang punya baju begini, sebentar dulu, ini saudara saya mau dipotong tangannya. Hanya karena barang seharga 30 dirham. Hanya gara baju ini. Udahlah begini saja, ana ubi'uhu wa unsi'uhu samanaha. Saya anggap ini saya jual. Ini baju, okelah harganya 30 dirham, tapi saya berikan itu uangnya dan saya lupakan untuk orang yang mencuri ini. Luar biasa ini. Jadi kalau dia tidak sengaja, orang lapar, nilainya tidak seberapa, lebih baik dimaafkanlah. Jangan dicari-cari kesalahan orang. Apalagi kalau itu ulama. Masya Allah. Coba tuh, contohlah dulu para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh. Qala fahalla kana hadza qabla an tiyani bi. Ini cerita ada di mana? Ada di Abu Daud 4394. Ya sudahlah kalau begitu dimaafkan, tapi lain waktu jangan sampai sejauh-jauh harus udah dimaafkan, kalau enggak usah dilaporin yang kayak begini ini. An-Nasa'i juz 8 halaman 68. Ad-Darimi 2214, Ibnu Majah 2595. Al-Hakim juz 4 halaman 380, Ahmad juz 6 halaman 465. Al-Baihaqi juz 8 halaman 265. Hadis dari Safwan bin Umayyah. Jadi kata Safwan, udahlah baju saya ini saya kasihin aja deh. Masa hanya gara-gara seharga begini tangannya saudara kita sama umat Islam mau dipotong. Masa hanya karena ini saja saudara saya sama Muslim lalu mendekam di penjara. Apalagi kalau ulama. Ulama itu kan pernah memberikan ilmunya ke masyarakat. Tidak dihargai jasanya. Yang diingat kekurangannya saja. Itu kan karena kepentingan politik itu. Idza uqima 'ala syarik al-haddu fala dhaman 'alaihi. Ada di Nasa'i ya, meskipun ini masih diperselisihkan ya. Di Nasa'i juz 8 halaman 93. Orang itu kalau udah dihukum tidak boleh dihukum 2 kali. Ad-Daraqutni juz 3 halaman 182, 183. Al-Baihaqi juz 8 halaman 277. Jadi
La tajtami'u uqubatan. Jangan sampai orang itu dihukum 2 kali. Sudah disuruh bayar 50 juta, masih dihukum lagi. Saya hanya bacain saja. Wa aswa'us sariqah alladhi yasriku salatahu. Orang pencuri yang sangat tidak baik itu diantaranya juga orang yang mencuri sholat. Nah, orang yang sholatnya kecepatan itu. Tapi kalau sholatnya tidak terlalu lama, bacanya juga tidak terlalu lama, selama itu masih menjaga tumaknina, kehusyuan, tidak masalah. Nah, ini gimana caranya? Misal contohnya begini. Cuma kalau bisa ya jaga kehusyuan. Kalau bisa seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Misal ngimami seperti itu. Kalau enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bolehlah kalau mau disambung, yang penting tajwidnya masih tetap tartil, tidak terlalu cepat-cepat, jadi nggak ada masalah. Yang terlalu cepat itu yang nggak boleh. Wa kaifa yasriku salatahu qala la yatimmu ruku'ahu. Itu yang rukuknya tidak sempurna, demikian juga sujudnya wala sujudaha. Itu Ibnu Hibban 1888. Nggak boleh ya. Ditahan dikit lah, jaga kehusuan. Apalagi tarawih itu kan setahun sekali. Al-Baihaqi juz 2 halaman 386. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Bagaimana kalau kita ada orang tua kita tidak sengaja mengambil harta kita? Makanya kamu jangan kalau jadi anak jangan pelit-pelit. Jadi anak, jadi mantu, jangan pelit-pelit kepada orang tua, kepada mertua. Andai saja dia mencuri, apakah harus dihukum mertua atau orang tua? Enggak lah. Kenapa? Anta wa malu kali abika. Kamu cuma orang tua ya jangan mencuri harta anak lah. Lah anak jangan pelit, jangan sampai orang tua minta. Nah, ya jangan boros-boros lah kalau jadi orang tua, jatuh jadi anak. Bagaimana? Anta wa maluka karena kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Kamu itu lahir dari mana? Memang dari batu. Jadi kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya jaga semuanya lah. Wala yuqta'u man saraka min ju'in asabahu. Jangan pernah kita menghukum orang yang tidak sengaja. Dulu zaman Sayyidina Umar ada orang mencuri. Ditanya, kenapa kamu mencuri? Lapar. Ya jangan mencuri. Jangan sampai ada orang yang kelaparan kalau bisa. Akhirnya sama Sayyidina Umar bukannya dihukum. Malah dikasih beras. Diangkut sama beliau sendiri. Sekarung. Malah Sayyidina Umar sebagai orang pejabat minta maaf di muka umum. Ya Allah, daripada saya tanggung jawab besok di akhirat ada orang yang kelaparan. Nah, orang sekarang mau bangun ini dan itu ngutang, tapi tujuannya dibayar dengan pajak. Pajak yang diperes adalah keringat rakyat. Hati-hati besok ditanya di hadapan Allah. Itu yang dimaksud kata orang. Nah, teman saya dari Madura itu. Dia ngomong begini di muka umum. Siapapun kalau udah masuk ke lingkungan seperti itu, meskipun malaikat jadi, saya nggak terusin dah, itu omongannya siapa. Lalu saya juga punya teman dari PKS itu yang ngomong, hati-hati orang yang duduk, oknum yang duduk di istana bisa saja pada waktunya dialah yang dipenjara. Fahri Hamzah itu yang ngomong. Kalau sebelumnya itu Mahfud MD itu yang Madura itu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu tuqta'ur rijlu min syatril qadam wa yutraku lahul iqab. Oh, kalau dipotong itu pergelangan. Uqtuluhu faqalu ya Rasulullah innama sarqa uqtuluhu faqalu ya Rasulullah innama sarqala iqta'u yadah. Qala thumma sarqa faqad an rijluhu thumma sarqa ala ahdi Bakar ada qud al qawaim kullu. Jadi kalau bisa dihindari ya. Thumma laqat fi ghairiha thumma idza 'ada uzra wa hubisa. Tuqta'u yadul yumna khassa wa la ya'udu alaihi al-qat. Ada yang berpendapat yang dipotong itu hanya tangannya saja yang kanan. Sudah kalau ngambil lagi
dipotong tangan yang lain. Ada yang berpendapat janganlah, cuma satu aja, dihukum aja. Soalnya apa? Khawatir dia itu nggak bisa untuk bersuci, mandi besar, ambil air wudhu, dan lain sebagainya. Jadi pertimbangkanlah, itu yang mempertimbangkan adalah hakim. Jadi setelah dipotong, kalau mencuri lagi, itu atau ditindak dengan tegas. Misal dihukum berapa puluh tahun gitu kan, kalau nggak mau dipotong tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tatuba ilallahi faqad sawat qulubukuma. At-Tahrim ayat 4. Kalau orang sudah bertobat, ya mudah-mudahan di akhirat sudah tidak disiksa lagi. Dan jangan dicari-cari kekurangannya di dunia. Kalau dia udah bertobat. Ya proses hukum lah yang proporsional. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Faman taba min ba'di zulmihi wa asla fa innallaha yatubu alaih. Itu tadi Al-Maidah ayat yang 39 ya. Yuqalu bada Allahu bisarik fi hadhihi al-ayah qabla as-sariqah wa fi zina bizaniyah qabla az-zani. Mal hikmatu fi dzalik? Ada orang yang bertanya, kenapa di dalam Al-Qur'an tentang pencurian itu dimulai dengan laki-laki? As-sarik baru as-sariqah. Kenapa di dalam perzinahan itu diawali dengan az-zaniyatu waz-zani, dengan perempuan? An-Nur ayat 2. Ada yang berpendapat, wallahu a'lam ya, fal jawabu ayyuqala lamma kana hubbul mal 'ala rijal aghlab. Karena yang paling suka harta itu kaum laki-laki, dan yang memang punya kewajiban untuk mencari harta itu kaum laki-laki. Oleh karena itu kaum laki-laki itu suka mencuri. Jangan mencurilah, cari harta yang halal. Wa syahwatul istimta' 'ala nisa'i aghlaba bada'a bihima fil mawdi'ain. Oleh karena itu, tapi tentang hawa nafsu katanya wallahu a'lam kebenarannya itu perempuan lebih banyak. Lalu dia berargumen begini, oleh karena itu di az-zaniyah itu diawali dengan masalah perempuan, baru waz-zani. Tapi begini, wallahu a'lam kebenarannya. Mungkin kasus per kasus ya. Tapi wallahu a'lam begini, perempuan itu kalau melahirkan kan sakit itu. Ada yang sakit, ada yang tidak. Bahkan itulah antara hidup dan wafat. Mohon maaf. Ada yang biasa, ada yang sakit, ada yang memang darurat sekali. Antara hidup dan wafat. Tapi insya Allah karena Allah yang soal kehamilan tentang perempuan itu jenis dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dibantu, diselamatkan, ditolong oleh Allah, dijaga. Perempuan itu dalam keadaan melahirkan itu sakit. Andai saja beliau itu setelah itu nafsunya, mohon maaf, berkurang, maka beliau tidak mau lagi hamil. Tidak mau dia menikah, tidak mau dia kumpul dan lain sebagainya. Untung oleh Allah perempuan itu diberikan sesuatu imbangan berbentuk nafsu tadi sehingga beliau mau hamil lagi, mau menikah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam masalah kebenarannya. Tapi soal laki dan perempuan itu sama, apalagi soal nafsu, apalagi kadang-kadang ada kalanya justru terbalik, justru laki-laki. An-naqad az-zakar fihi ibtalun lin-nasli wa laysa fi qat'il yad ibtalu. Lalu ada pertanyaan, kalau mencuri kenapa potong tangan? Kalau mohon maaf berzina kenapa tidak dipotong? Kemaluan? Karena kalau tangan mesti bisa berfungsi anggota yang lain, tapi kalau kemaluan bisa fatal. Wallahu a'lam itu kebenarannya. Khitabun lin nabi wa ghairihi ay la qarabata baina Allah ta'ala wa baina ahadin tujibu al mahabah hatta yaqula qa'il nahnu abna'ullah ahibba'u wal hudud tuqamu ala kulli ma yuqarifu mujibul haddi. Ini hukum itu harus dilaksanakan kepada siapapun. Begitulah. Ini yang kami sampaikan dari tadi tafsir Al-Qurtubi. Ini juz 6 mulai dari halaman 151 di sebelah kiri sampai 168 di sebelah kanan. Lalu terakhir, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ketepatan di bulan Ramadan ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang biasa berpuasa. Ya, kalau bisa ya
lanjutkan seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau tidak, ya kalau kita lagi sehat puasa gitu kan. Apalagi kalau niatin qadha bagi yang punya hutang. Itu Bukhari 1131 sampai 1133. Nabi itu ibadahnya itu menurut kemampuan. Kenapa? Supaya sadar bahwa puasa sunnah, ibadah sunnah itu lakukan menurut kemampuan. Tapi bagi yang sehat, ya lakukan. Begitu. Oleh karena itu Nabi itu ada yang riwayat ma'alfahu asyar indi la naiman. Saya itu lihat Nabi itu kadang-kadang waktu sahur itu beliau tidur. Kadang-kadang beliau saya temukan dalam keadaan sahur, dalam keadaan ibadah. Begitulah Nabi itu. Kenapa Nabi melakukan seperti itu? Supaya segala sesuatu dilakukan menurut kemampuan. Jadi la takum mithla fulan kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Jadi jangan seperti orang rajin tapi nanti di lain waktu sudah tidak sama sekali. Bukhari 1152 Fathul Bari juz 3 halaman 47. Lalu fa innaka idza fa'alta dzalika hajamta ainuka wa nafihat nafsuka. Kamu kalau berlebihan, kalau nggak kuat dipaksain khawatir matamu cekung, badanmu kurus. Itu Bukhari 1153 Fathul Bari juz 3 halaman 48. Jadi Nabi itu pernah sholatnya luar biasa. Pernah dilihat tidur mulu. Pernah sholat sampai nggak ruku-ruku. Sujud nggak bangun-bangun. Jadi hamam tuan aku dah wa azara an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah kata sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sholat sunnah. Aku ikut di belakangnya. Nabi nggak tahu. Aku ikut di belakangnya. Kalau tahu Nabi pasti apa ini? Ya untuk menunjukkan bahwa Nabi itu satu manusia dan mungkin maksud Nabi andai saja Nabi tahu biar mereka itu lepas dari Nabi munfarid. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, saya ini sholat. Nabi sholat sunnah, lalu saya ikut di belakangnya di malam hari. Ternyata lama sekali. Berdiri baca Al-Fatihah, habis itu suratnya yang dibaca Al-Baqarah. Habis itu Ali Imran. Habis itu An-Nisa. Habis itu Al-Ma'idah. Habis semua. Hatam. Baru ruku. Itu Bukhari 1135. Fathul Bari juz 3 halaman 20 sampai 24. Jadi Nabi meskipun terawihnya cuma dan witirnya cuma 11, bayangkan itu kalau bacaan seperti itu. Lamanya luar biasa. Nah, sedangkan kita nih bagus nih. Bacaannya sebentar, rokaatnya juga diskon. Itulah Indonesia. Silahkanlah, insya Allah semuanya ahli surga. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rokaat tuh Nabi dulu. Jadi Nabi pun menyampaikan, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Lakukan segala sesuatu menurut kemampuan, karena Allah tidak pernah bosan. Yang bosan itu kalian. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bukhari ya, 1969, 1970 itu. Jadi aklifu minal amal ma tutikuna fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla. 1969 sampai 1970 Fathul Bari juz 4 halaman 267 270. Atau Bukhari 6464 6167 itu. Berikutnya yaitu Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri saw qulna wa ma hamamta qala hamamtu an aquda wa adhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi ya. Wa rawa Muslim min hadits Hudzaifah annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa qara al-Baqarah wa ala Imran wan Nisa fi raq'atin. Tadi Bukhari 1135 ya, lalu penjelasannya ini. Wa kana idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha aw su'alun sa'ala aw ta'awudun ta'awwada. Thumma raka'a nahwan mimma qama thumma qama nahwan mimma raka'a thumma sajada nahwan mimma qama wa hadha innama yata'atta fi nahwin min sa'atayn. Fala'allahu ahya tilkal lailah kullaha. Nabi itu berdirinya, rukunya sama dengan berdirinya, sujudnya sama dengan berdirinya. Astagfirullahaladzim.
Lama sekali, sampai sahabat Ibnu Mas'ud itu ingin meninggalkan Nabi. Dan Nabi itu kalau baca, kalau itu ketemu ayat rahmat, beliau memohon ampunan dan rahmat dari Allah. Dan tasbih, kalau di situ ada tasbih, Nabi bertasbih ayatnya. Kalau di situ ada permohonan, perintahnya Nabi memohon. Kalau di situ ada ta'awud, perlindungan saya, Nabi minta perlindungan. Oh, Nabi khususnya luar biasa. Nabi itu sab'un wa tis'un wahida asyarah. Jadi sholatnya itu ada kadang-kadang 7, kadang-kadang 9, kadang-kadang 11. Selain sholat sunnah sebelum subuh. Jadi itulah sholatnya Nabi. 1139 itu Bukhari. Jadi Nabi itu sholatnya ada kalanya 13. Salah sa'asyarah raka'ah yakni billail. Jadi ditambah 2 rakaat jadi 13. Jadi silahkanlah. Itu dari Bukhari 1137 sampai 1140. Baru dijadikan terakhir sholat kita adalah sholat witir. Jadi wa kana la tasya' antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu wa la na'iman illa ra'aitahu. Saya lihat orang tidur, Nabi tidur. Lihat orang sholat, Nabi sholat. Jadi luar biasa Nabi itu. Dilakukan segala sesuatu menurut kemampuan. Itu berangkat dari ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Al-muzammil dari 1 sampai 11 sampai 20. Kalau Bukhari 1141 sampai 1973, 3561, Fathul Bari juz 3, mulai dari halaman pertama sampai 27. Kalau Fathul Bari juz 6, halaman 699 sampai 718 atau Bukhari 3542 sampai 3568. Aklifu minal amal ma tutikun fa inna khairal amal adwam wa in qalla. Inna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil lail wa la yurattibu waqtan muayyanan bal bihasabi ma tayassara lahul qiyam wa la yu'ariduhu qawlu Aisyah kana idza sami'a as-sariqa qam. Fa inna Aisyah tukhbiru amma laha alaihi itla' wa dhalika anna salatal lail kanat taqa'u minhu ghaliban fil bait fa khabaru Anas mahmulun ala ma wara'a dzalik. Kalau Siti Aisyah sering melihat Nabi itu kalau sudah mau subuh itu Nabi bangun. Ya karena itu kan menurut Siti Aisyah karena ada kalanya Nabi sholat Siti Aisyah masih tidur. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.